kita dapat berkumpul lagi di SMA Negeri 31 Jakarta dan melaksanakan kegiatan belajar mengajar seperti biasanya. Jadi anak-anakku sekalian, untuk tertibnya kegiatan kita pada hari ini, silakan ketua kelas untuk menyiapkan kelas ya. Persiapan untuk persiapannya, silakan ketua kelas untuk menyiapkan. Kita mulai kegiatan pada hari ini, awalnya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing, berdoa. Bismillah. Terima kasih. Mudah-mudahan doa kita yang sudah kita panjatkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semua diberikan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, anak-anak sekalian, untuk perhatikan, Bapak akan mengabsensi kehadiran siswa pada hari ini. Tolong Aditya Ahmad, Akmal Hafiz Ripauzan, Arlin Anindita, gitu, semangat dong suaranya ya. Asila Tasya Milyani, Muhammad Firziansah, belum hadir. Rasha Dwi Putra Setiadi, silakan duduk ya. Sabina Padilla Gunawan, Santi, sehat Santi? Alhamdulillah. Mama gimana mama kabarnya? Sehat ya? Ya, alhamdulillah. Sekar Larasati. Untuk semuanya yang sudah hadir, anak-anakku sekalian, seperti biasa, kita untuk rasa cinta kepada nusa dan bangsa ini, negara kita harus semangat ya. Jadi kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silakan Dominic untuk memimpin. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku, hayo maju, maju, hayo maju, maju, hayo maju. Indraan jauh dan sistem informasi geografis SIG, peserta didik dapat membuat peta tematik wilayah provinsi atau salah satu pulau di Indonesia berdasarkan peta rupa bumi. Kemudian tujuan pembelajaran kita, memulai pembelajaran ini kita pakai model project ya. Project itu apa ya? Project based learning, di mana di sini peserta didik secara kelompok terampil dalam membuat peta interaktif Kecamatan Matraman, Jakarta Timur secara mandiri, bernalar kritis, kreatif, dan bergotong royong. Kemudian komponen awal, komponennya yang perlu diperhatikan adalah siswa diharapkan mampu membuat peta interaktif di Microsoft PowerPoint. Nah, modelnya adalah, model pembelajarannya adalah model. Bapak akan menyampaikan mungkin pertanyaan ya berkaitan dengan materi, yaitu tentang peta dan pemetaan. Sebelumnya kita kan sudah belajar ya, yang minggu lalu tentang peta, bagaimana, apa yang dimaksud dengan peta gitu ya. Masih ingat nggak? Masih. Apa itu peta, Dominic? Peta sendiri adalah gambaran permukaan bumi yang dipindahkan ke bidang datar dan diperkecil sebagaimana ketampakannya bumi, dilengkapi dengan komponen peta. Ya, dilengkapi dengan komponen peta. Itulah yang disebut dengan peta, gambaran ya. Gambaran itu berarti ada tinggi, ada rendah, segala macam itu ya, permukaan bumi. Dari bentangan-bentangan alam digambar, dipindahkan ke bidang datar. Itu namanya peta. Nah, tadi ada komponen peta. Ya, komponen-komponen peta itu apa saja? Ulrik, ini si apa, Ilham? Ya. Komponen peta yang pertama ada judul peta, skala peta, orientasi peta, tunjuk arah mata angin,
terus ada garis lintang dan garis bujur, agenda, simbol, insert, sumber dan tahun pembuatan peta, lettering, dan garis sapi. Baca ya. Jadi komponen-komponen peta itu ada yang 11-an lah ya, sekitar 11. Tapi ada tadi garis lintang dan garis bujur. Apa itu manfaat garis lintang, garis bujur? Ayo, siapa yang bisa? Garis lintang dan garis bujur. Masih ingat kan garis lintang itu yang melintang? Ya kan? Garis melintang itu yang membagi apa? Iklim, ya kan? Makanya iklim itu ada iklim tropis, ada subtropis ya. Iklim dingin, iklim kutub. Nah, ada garis bujur. Garis bujur itu yang vertikal. Apa fungsi garis bujur? Garis yang membagi waktu satu wilayah. Maka kita ini kan ada 3 wilayah tuh. Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah, Indonesia bagian timur. Dibagi menjadi 3 bagian. Nah, jadi tolong diingat lagi materi-materi kita yang sebelum-sebelumnya yang berkaitan dengan peta. Kemudian kita akan lanjut lagi dengan cek kesiapan dulu ya, kesiapan siswa, karena kita hari ini akan belajar membuat apa nih? Peta, yaitu peta apa? Peta interaktif. Oke, Bapak cek dulu kesiapan siswanya, apakah nanti kita akan bagi kelompok ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, oke. Apa judulnya tadi kira-kira yang sudah ditonton? Angkat tangan satu orang. Apa judulnya? Ayo, angkat tangan. Silakan. Menggunakannya ada interaksinya dengan informasi-informasi yang ada di dalam peta itu ya. Informasinya bisa tentang penduduk, bisa tentang sumber daya alam ya. Ya berkaitan dengan geografi. Baik anak-anak sekalian, kemudian yang kedua tadi sudah ditonton, disaksikan tentang judulnya. Kemudian isinya adalah tentang apa kira-kira tadi? Cara membuat peta. Menjadi peta itu menjadi lebih bagus, lebih baik, lebih enak dilihatnya ya gitu kan. Ketika kita sebagai user, sebagai pemakai ya daripada peta itu, kita tertarik terus untuk apa namanya ya, mencari informasi daripada isi peta itu yang kedua. Kemudian Bapak tanya yang terakhir nih, yang ketiga nih, apakah sudah pernah membuat peta interaktif? Belum ya, belum pernah. Jadi memang Bapak akan menugaskan berkaitan dalam pembuatan peta interaktif. Baik, waktu berikutnya ini kita akan manfaatkan waktu sebaik mungkin. Silakan anak membuat kelompok yang berdasarkan kelompok yang sudah ditunjuk ya. Jadi duduk berdasarkan kelompok masing-masing. Silakan membuat kelompoknya. Silakan. Lembar kerja peserta didiknya. Oke, kelompok berikutnya. Anak-anak membuat peta interaktif, yaitu kecamatan Matraman ya, terdiri dari 6 kelurahan. Silakan data yang sudah Bapak kirim ya, 1 yaitu data tentang kependudukan. Lah itu nanti yang dimasukkan ke data per kelurahan. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu yang sudah Bapak kirim adalah peta kecamatan Matramannya. Situ sudah ada. Silakan anak-anak ambil datanya di file yang sudah disimpan di laptop masing-masing. Dari sekarang waktunya mengerjakan membuat peta interaktif. Silakan dikerjakan. Berarti Bapak kasih waktu sampai 14 berapa nih? 14.15 ya. Jadwal 15. Kita mengerjakan project. Silakan dikerjakan.
Ya. Datanya jangan lupa ya, datanya di download lagi, diambil dulu data-datanya. Kemarin udah di save di file kan? Apa? Syahyan. Oke. Kita digitasi dulu ya, digitasi satu-satu dulu, baru nanti dibuat itunya ya. Ya, lanjut ya. Bikin teksnya. Dibikin. Itu kayak Bapak yang miring itu gimana, Pak? Kalau itu pakai ini. Jangan ngambil dari sini, jangan yang dalam, ngambil dari dalam. Ngambilnya ini sudul dari Cypress ini, sini, ambil ini, nah ini tulis dulu sini, baru bisa dimiringin. Nah baru nanti dikerjakan file-filenya udah Bapak kirim kan, tinggal di download, tinggal diambil lagi. Nah itu baru diisi nanti ya, isi. Yang peta pertamanya. Nah ini di yang itu yang di download yang awalnya, yang awalnya, peta awalnya. Oh, peta yang dari Bapak. Masih ya. Ya kalau dia nggak muat di bawahnya aja. Diskusikan sama teman-teman kelompok. Kira-kira kesulitan apa yang misalkan kayak kan yang bikin peta cuma beberapa orang, terus kesulitannya kayak tidak semua satu kelompok bikin peta gitu, boleh nggak? Tidak, Enggak semua bagian dalam satu kelompok itu ya, ini kan namanya kerja kelompok, berarti sama-sama mengerjakan. Itu hasil diskusi ya. Ya juga jangan sampai nanti apa namanya tidak dijawab ya, LKPD-nya dijawab, diisi ya. Dan jangan lupa yang sudah Bapak sampaikan tadi, LKPD yang berbentuk apa namanya Word juga diisi. Hasilnya apa namanya yang di digitasinya, hasil daripada apa namanya peta interaktifnya itu dikopi lagi ke Word-nya ya. Oke. Kalau sudah, kita akan mempersiapkan diri untuk melaksanakan yaitu presentasi. Dan perlu diperhatikan anak-anak sekalian bahwa Data jumlah di Kebon Manggis itu ada persentase laki-laki sebanyak 7.333 dan perempuan itu 7.505. Dan untuk jumlah semuanya yaitu 14.838. Dan untuk seks ratio itu ada di 97,7. Sekian aja dari kelompok 2 presentasi hari ini. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya Dominic, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Sabina Fadila Gunawan. Dan nama saya Dominic Natania selaku perwakilan kelompok 3. Pertama kami akan menerangkan
tentang peta interaktif yang sudah kami buat. Ada kebun manggis, Matraman, Kayu Manis, Utan Kayu Utara, Utan Kayu Selatan, dan Pisangan Baru. Pertama, kita masuk dulu ke Kebun Manggis. Di sini seperti yang bisa teman-teman lihat di Kelurahan Kebun Manggis, jumlah populasi laki-laki itu ada 7.333, perempuan ada 7.505, dan jumlah dari penduduknya adalah 14.838 dengan seks rasio 97,7. Kemudian di sini ada Kelurahan Pamriam dengan jumlah penduduk laki-laki 8.856, perempuan 8.790 dengan jumlahnya adalah 17.376 dengan seks rasio 97,7. Nah, cukup. Silakan berikan aplaus buat teman-teman yang sudah maju. Terima kasih untuk Dominik, dan untuk duduk lagi ke tempatnya masing-masing. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku sekalian, terima kasih sudah menyampaikan hasil daripada presentasinya, kemudian hasil proyeknya yang sudah dikerjakan. Selanjutnya kita akan mengerjakan soal evaluasi. Silakan dibuka HP-nya. Ada 5 soal, silakan dikerjakan di HP ya. Ini adalah berbentuk Google Form. Dan selesai? Dan silakan sekarang untuk memperhatikan dulu Bapak. Ada beberapa hal yang perlu Bapak sampaikan. Yang pertama, bagaimana kesimpulan pelajaran kita pada hari ini? Dominik, apa kesimpulannya hari ini? Pelajaran kita hari ini? Ada beberapa poin. Yang pertama, peta adalah gambaran permukaan bumi yang dipindahkan ke bidang datar dan diperkecil sebagaimana penampakan bumi dilengkapi dengan komponen-komponen peta. Komponen-komponen peta. Berikutnya, kita sempat bisa menghitung peta interaktif dan perlu penelitian ketika diulang nggak? Nggak apa-apa, langsung aja. Ketika mendigitasi peta. Yang ketiga juga ada metode belajar seperti membuat tidak ngantuk dan aktif dalam mengerjakan tugas kelompok. Lalu yang terakhir itu ada manfaat peta. Manfaat peta interaktif lebih mudah dipahami oleh pengguna peta karena terdapat tampilan yang menarik. Oke, kasih aplaus untuk ya. Seperti Ilham dan Dominik, pendapat saya juga setuju Pak. Kita belajar tentang cara membuat peta interaktif Pak. Tidak interaktif, oke. Baik, itulah kesimpulan daripada kegiatan yang dipelajari di rumah. Dibaca lagi materi-materi yang berkaitan dengan sistem informasi geografi. Nanti linknya akan Bapak kirim dari rumah, kemudian nanti tolong dipelajari dengan baik ya. Untuk selanjutnya, untuk penutupan daripada kegiatan kita pada siang ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Tapi sebelum kita memimpin doa, mari kita duduk rapikan dulu kursinya seperti biasa ya. Lanjut, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Siap. Mari teman-teman, sebelum kita pada hari ini, apakah ini kita berdoa menurut percaya dan agama masing-masing berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Doa selesai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anakku sekalian. Selamat pulang lagi ke rumah masing-masing. Hati-hati di jalan. Dan kembali besok lagi kita belajar seperti biasa di SMA Negeri 31 Jakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Silakan. Iya. Ya. Oke, makasih Pak Eko, Bu Irma. Ya, siap kawan-kawan semua, makasih semua.